pengetahuan, teknologi berkarakter robani, mendidik Islam integral dan universal dalam lingkungan pesantren yang nyaman, mengkader dai berakhlak Al-Quran, cetak pemimpin jujur cerdas mandiri. Al-Hikmah Karanggede Boyolali, hidup mulia bersama Al-Quran. Majulah selalu pesantrenku, menggapai ridha Allah. Al-Hikmah Karanggede Boyolali, hidup mulia bersama Al-Quran. Majulah selalu pesantrenku, menggapai ridha Allah. Pondok pesantren Islam terpadu, Al-Hikmah Karanggede Boyolali, dai berwawasan ilmu pengetahuan, teknologi berkarakter robani, mendidik Islam integral dan universal dalam lingkungan pesantren yang nyaman, mengkader dai berakhlak Al-Quran, cetak pemimpin jujur cerdas mandiri. Al-Hikmah Karanggede Boyolali, hidup mulia bersama Al-Quran. Majulah selalu pesantrenku, menggapai ridha Allah. Al-Hikmah Karanggede Boyolali, hidup mulia bersama Al-Quran. Majulah selalu pesantrenku, menggapai ridha Allah. Menggapai ridha Allah, menggapai ridha Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu wali santri serta santri yang berada di rumah. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan yang sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Baik, pada kesempatan di pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam POMG yang nantinya akan kami beritahu, kemudian kami memberikan informasi terkait belajar mengajar di sekolah. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Al-Hikmah, yang kami hormati Bapak Waka, yaitu dari kurikulum dan siswaan, serta Bapak Ibu guru atlet yang ada di SMA Al-Hikmah. Baik, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya, sehingga di pagi hari ini kita semua dapat berkumpul tanpa ada halangan suatu apapun. Tidak lupa sholawat dan salam terutamakan kepada baginda Muhammad SAW yang senantiasa kita nanti syafaatnya dan nanti amin ya rabbal alamin. Baik, saya sendiri Ustaz Pak Sananto yang nanti akan membawakan acara pada agenda POMG pada pagi hari ini. Untuk susunan acaranya yaitu dimulai dari pembukaan, selanjutnya adalah tilawah oleh Ustaz Haidar yang pagi ini sudah hadir di tengah kita. Kemudian ada sambutan baik dari Kepala Sekolah SMA Al-Hikmah, kemudian Kepala Sanaklian, dan Tri. Selanjutnya ada informasi dari bidang kurikulum dan informasi dari bidang soal, dan terakhir yaitu adalah penutup. Untuk selanjutnya yaitu adalah pembukaan. Mari kita buka kegiatan POMG pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ada tilawah Al-Quran oleh Ustaz Haidar Al-Hafiz. Kepada beliau, kepada
syarat kami silakan monggo Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده وقال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur insyaallah pada Ustaz Haidar atas tilawah sekaligus hafalannya. Semoga yang mendengarkan kemudian yang menyimak sama-sama mendapatkan pahala ya, kemudian selalu digunakan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, memasuki acara yang selanjutnya yaitu adalah sambutan sekaligus pengarahan bagi Bapak Kepala Sekolah SMA Al-Hikmah kepada Ustaz Joko Nursanto di Santo SPD. Waktu dan tempat kami silakan. Monggo Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah la haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam Allah Subhanahu wa taala, anak-anakku semuanya dari kelas 10, kelas 11 dan kelas 12 yang saat ini berada di rumah, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita kembali menyapa Bapak Ibu semuanya dan anak-anakku semuanya dalam rangka PMI virtual Ustaz. Dan ini merupakan program kita setelah kemarin di penilaian tengah semester kita melakukan hal yang sama di PMI virtual. Maka di sini setelah kita melaksanakan program akhir semester atau penilaian akhir pasca ini, tentu
kita adakan salah satu aktivitas adalah POMK dan pembagian hasil belajar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di sini berkaitan dengan tindak lanjut beberapa panjenengan yang sekarang sudah di rumah setelah melaksanakan program penilaian akhir semester. Bapak Ibu, nanti insya Allah akan ada beberapa yang kita sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan informasi-informasi pesantren. Selanjutnya informasi-informasi sekolah yang akan kita bagi menjadi dua hal, yaitu berkaitan dengan informasi kurikulum dan informasi kesiswaan. Berkaitan dengan informasi pesantren, insya Allah sama, kita juga akan melaksanakan hasil pembagian hasil belajar nanti akan disampaikan oleh wali asrama, sedangkan nanti untuk hasil belajar di sekolah akan disampaikan oleh wali kelas masing-masing. Bapak Ibu yang dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita sampaikan di awal bahwasanya semangat kita untuk menuju visi 2030 adalah jargon kita atau semangat kita di SMK Al-Hikmah adalah untuk 10 juz mungkin dan lolos PTN. Ini merupakan pekerjaan yang berat tentunya, dan juga tentu perlu kerjasama bagi semua dalam mengkondisikan terhadap diri kita bersama. Dalam hal ini adalah target yang pertama untuk lulusan SMK Al-Hikmah adalah 10 juz mungkin. Ini ketika kemarin lahir dari LTG yang tahun ini alhamdulillah sekali lagi kita Jawa LTG Lembaga Tahfidzul Quran sangat fokus sekali pada bidang tahfidz, sehingga insya Allah untuk mulai tahun 2020 ini kita berkomitmen untuk mutu lulusan kita di SMK Al-Hikmah adalah 10 juz berkirim. Kemudian terkait dengan akademiknya di SMK Al-Hikmah, kita juga akan berusaha semaksimal mungkin untuk memfasilitasi anak-anak kita dalam rangka untuk lolos PTN. Dan memang ini perlu sangat bantuan Bapak Ibu semuanya dalam mengkondisikan putra putrinya, terutama saat ini kelas 12. Masih kurang lebih tinggal 3 bulan lagi, Januari, Februari, Maret, kita untuk mempersiapkan terhadap panjenengan untuk persiapan SBMPTN atau untuk seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Dan ini memang selama liburan ini kita berharap Bapak Ibu semuanya selama liburan 3 pekan ini silakan anak-anak dipantau untuk banyak mengakses informasi yang sudah ada di internet, karena sekarang LMPT sudah membuka informasi untuk jalur-jalur pendaftaran, sehingga kita berharap nanti ada arahan-arahan dari sekolah untuk mempersiapkan itu semuanya. Salah satu adalah berkaitan dengan persiapan data siswa. Kemudian di kurikulum nanti sekali lagi kita juga akan menginformasikan berkaitan dengan hasil belajar PAS atau penilaian akhir semester yang nanti insya Allah akan disampaikan oleh wali kelas masing-masing. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon bantuannya juga berkaitan dengan agenda liburan ini. Kita berharap Bapak Ibu semuanya mengikuti arahan-arahan yang diberikan oleh pesantren, arahan-arahan yang diberikan oleh sekolahan berkaitan dengan pengkondisian siswa selama di rumah. Jangan sampai selama 3 pekan ini ya anak-anak kita tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin, karena insya Allah ada penugasan yang dilaksanakan di pesantren maupun penugasan yang dilaksanakan di sekolah. Salah satunya juga kita sampaikan yang pertama berkaitan dengan data, itu mohon untuk bisa ditindaklanjuti dengan sebaik mungkin. Dan selanjutnya mohon untuk anak-anak kelas 12 nantinya kita berharap untuk bisa mempersiapkan diri dalam rangka persiapan untuk sukses SBMPTN. Selama 3 pekan silakan untuk banyak mengakses informasi berkaitan dengan SBMPTN. Kemudian berkaitan dengan kondisi yang lain adalah kelas 11
dalam rangka AN. Jadi kalau sekarang itu namanya asesmen nasional, jadi kalau dulu itu namanya UN, ujian nasional. Sekarang asesmen nasional dilaksanakan di tingkat kelas 11 Bapak Ibu. Jadi asesmen nasional ini sebenarnya ya dalam rangka untuk mengukur prestasi sekolah. Bedanya dengan UN itu di situ. Kalau UN untuk mengukur prestasi siswa, sedangkan AN itu sebenarnya kurang lebih adalah untuk mengukur keberhasilan sekolah untuk mendidik putra putri panjenengan. Kita berharap anak-anak kelas 11 bisa mempersiapkan ini dengan sebaik mungkin berkaitan dengan pelaksanaan asesmen nasional. Nah, untuk pesan kelas 10, kita berharap dari kita belajar untuk kakak-kakak kita. Jadi kita sudah mulai di awal menyampaikan ke anak-anak kelas 10, semangat kita bersama di sekolah kita adalah 10 juz mungkin lolos PTN. Sekali lagi, semangat kita di kelas 10 ini di awal pernah kita sampaikan adalah 10 juz mungkin lolos PTN. Monggo silakan untuk para penjualan semuanya Bapak Ibu, kita arahkan ke sana, kita motivasi ke sana, dan tentunya kita berharap bisa menjembatani ataupun melayani para panjenengan untuk sukses dalam rangka melanjutkan perguruan tinggi setelah di SMA dan sehingga perlu kita rencanakan dalam 3 tahun ini. Karena kalau kita rencanakan di kelas 12 itu saya kira sangat tidak cukup ya waktu untuk kita mempersiapkan di sana, sehingga kita berharap Bapak Ibu semuanya sudah mulai ya menanamkan mimpi ke anak kita semuanya, mempersiapkan diri. Nah, setelah ini nanti kira-kira mau kemana kita untuk belajar melanjutkan sekolahnya. Sehingga ini yang perlu kita sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, berkaitan dengan beberapa arahan dari sekolah untuk ditindaklanjuti di putra putri panjenengan. Insyaallah selama 3 pekan ini nanti anak-anak full kegiatan di rumah, dan sesuai dengan kalender yang kita berikan tanggal 4 Januari nanti anak-anak sudah kembali lagi ke pesantren untuk menimba ilmu pesantren. Saya kira itu saja Ustaz apa yang saya sampaikan di pagi hari ini berkaitan dengan arahan-arahan yang dilaksanakan di PMI ini. Yang pertama tadi kita sebutkan arahan dari pesantren adalah senantiasa menjaga untuk amal zaunya. Kemudian nanti yang kedua berkaitan dengan kurikulum dan penyusuan nanti akan disampaikan berkaitan dengan tugas-tugas yang diberikan siswa selama liburan, salah satunya dalam persiapan untuk data siswa, dan yang kedua untuk belajar mandiri di rumah untuk mempersiapkan SBMPTN maupun asesmen nasional. Saya kira itu. Terima kasih. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Ustaz Joko atas sambutan sekaligus arahannya. Mohon kepada Bapak Ibu benar-benar memperhatikan apa yang telah tadi disampaikan oleh Ustaz Joko dan dapat dipersiapkan setelah video ini yang seperti itu, supaya nanti sama-sama bisa mempersiapkan, kemudian menjadikan nanti anak lebih mudah dalam pengawasan, dalam belajar, terutama ketika keadaan sekarang ada di rumah. Sekali lagi terima kasih Ustaz Joko untuk waktunya yang telah disempatkan di pagi hari ini. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu adalah sambutan dari Kepala Pesantren Putra dari Pondok Pesantren Al-Hikmah kepada Ustaz Nur Khalis Masjid. Monggo Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'd. Terima kasih Ustaz dan juga Bapak Ibu anak-anakku santri SMA yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia sehingga pada sampai saat ini kita masih dalam kondisi sehat walafiat, dan semoga kesehatan jiwa raga ini akan senantiasa melekat pada kita sehingga kita mengurangi aktivitas kita, baik itu dakwah, aktivitas sosial dan yang lainnya. Salawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan caranya beliaulah kita insya Allah akan bisa merasakan kebahagiaan di dunia sampai kelak di akhirat. Bapak Ibu, wali santri dan juga anak-anakku, saya pribadi mewakili dari Kesantrian Putra akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan pesantren. Yang pertama, bahwa insya Allah nanti pada tanggal 19 kita akan menyampaikan rapot pesantren yang terdiri dari 3. Pertama, rapot pesantren itu sendiri insya Allah nanti warnanya putih, kita print warna putih. Ada rapot LTQ tahfidzul Quran itu nanti warna kuning, dan juga ada rapot BPI, rapotnya nanti di warna biru. Dan itu nanti menjadi satu kesatuan di pesantren dan kita akan masukkan di map 1. Pada intinya ada 3 lembar itu nanti untuk rapot di pesantren. Itu yang pertama. Yang kedua, kami menyampaikan berkaitan dengan mutaba'ah yaumiyah untuk anak-anak. Kita harapkan ini benar-benar diisi dengan sesuai kenyataannya, realnya, dan dijadikan motivasi sebagai penjaga amalan ibadah kita. Karena Bapak Ibu, nyuwun sewu, selama ini kita mendampingi anak-anak di pesantren dengan semua kegiatan ibadah supaya terbiasa. Jadi mulai dari sholat tahajud pagi sampai bangun sampai mau tidur itu semuanya itu selama ini 24 jam kita bersamai. Nah ini karena liburan, harapannya mutaba'ah itu untuk menjaga keistiqomahan kita dalam menjalankan ibadah tersebut, sehingga nanti apa yang sudah dikerjakan di pesantren tidak ditinggalkan begitu saja. Jadi seperti itu. Itu yang berkaitan dengan mutaba'ah. Nanti minta tolong Bapak Ibu panjenengan untuk bisa ngecek putra putri panjenengan setiap harinya minimal ditanya sekali. Kondisinya dari awal sampai akhir yang ada di situ di mutaba'ah kira-kira sudah diisi belum, seperti apa catatannya kan gitu. Itu yang ketiga, ini berkaitan dengan tahfidz sendiri, bahwa kami mewakili dari pesantren minta tolong kepada Bapak Ibu untuk memberikan motivasi lagi terkait dengan tahfidz, karena metode tahun ini berbeda dengan tahun yang kemarin. Jadi kalau tahun ini diprioritaskan mungkin ya tidak kepada banyaknya setoran, banyaknya hafalan, tetapi kepada melekatnya hafalan. Sehingga ini perlu tambahan motivasi dari panjenengan. Insya Allah nanti kami yang bersama di sini setiap hari kita berusaha juga memberikan motivasi untuk mereka semangat menjaga hafalan tersebut, terkhusus ini untuk kelas 12. Jadi nanti kelas 12 minta tolong bagi wali santri memberikan motivasi lebih, karena nanti ketercapaian target yang harus dikejar semoga bisa terpenuhi sampai di akhir dan gitu. Nah, ini terkait dengan tahfidz. Insya Allah supaya apa yang kemarin sudah dihafalkan dan dimurojaah di sini tidak hilang sia-sia. Karena saya sendiri pun kebetulan memegang yang kelas 12 gitu. Halakoh saya untuk Mas Wafi sudah cukup bagus untuk hafalan. Jadi nanti diharapkan Mas Wafi dan teman-teman yang lainnya bisa menjaganya di rumah, tidak hilang, dan mengulang kembali dari awal nanti pas masuk di bulan Januari. Itu. Untuk yang keempat, ini berkaitan dengan keasramaan, kami sampaikan yang terakhir berkaitan dengan
di bawah keasraman itu ada badan keamanan. Jadi di situ nanti dia yang menangani berkaitan dengan suluk atau akhlak anak-anak setiap harinya. Nah ini kami berpesan kepada anak-anakku yang ada di rumah, minta tolong dijaga betul-betul akhlaknya. Pesan kami kemarin sebelum pulang, terutama ada 2 hal. Yang pertama adalah akhlak berinteraksi dengan keluarga. Keluarga ini ada prioritas lagi, yaitu kepada bapak dan ibu atau kedua orang tua. Ini harus betul-betul dijaga, jangan sampai menyinggung perasaan, membuat sakit hati, apalagi sampai membuat marah. Karena beberapa hal penyebab untuk semua santri. Yang kedua, interaksi dengan HP. Jadi nanti kami menyadari karena anak saya sendiri pun juga di pondok sini, gitu. Di rumah juga seperti itu. Jadi ini pesan untuk kita semuanya, untuk saya pribadi dan juga panjenengan Bapak Ibu yang ada di rumah, bahwa anak-anak khususnya jenengan harus tega membatasi penggunaan HP kepada anak-anak. Ini anakku terus ini anak-anak sudah dewasa ya, jadi bisa harus tahu diri kapan saya memegang HP, sampai berapa lamanya, kapan saya harus menunaikan kewajiban. Jadi jangan sampai nanti HP ini membuat akhlak kita ini berubah sedikit demi sedikit, nanti akan mempengaruhi akhlak kita semua di rumah. Karena mudah emosi, omongannya juga mudah berubah karena tadi apalagi dipakai game online. Ini saja yang kami sampaikan Bapak Ibu terkait dengan 4 hal tadi. Ada rapot, mutabaah, tafe, dan juga akhlak anak-anak. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kami pribadi selaku wali santri juga, Ustaz, gitu, dan untuk kita semuanya yang ada di rumah. Mungkin hanya ini apa yang kita sampaikan. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya pribadi mewakili pesantren mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz atas sambutan, kemudian arahannya, dan sekali lagi 4 poin tadi dimohonkan kepada orang tua, kemudian wali, serta santri yang berada di rumah untuk memperhatikan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Nur, dan baik dari rapot sampai tadi pada akhlak kepada orang tua, dan terutama untuk penggunaan HP ya, itu tolong benar-benar teman-teman. Sekali lagi kami dari pihak sekolah mengucapkan terima kasih untuk waktunya yang telah diberikan. Baik, memasuki acara yang selanjutnya adalah sambutan dari kepala pesantren Putri yang sekarang pada hari ini hadir di tengah kita, yaitu kepada Jum'inur. Kepada saudara Jum'inur, waktu depan kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, kepada Bapak Ibu semuanya yang ada di rumah saat ini, tadi sudah disampaikan di awal bersama Saudara sudah disampaikan juga, saya menyampaikan saja bahwasanya untuk pesantren sama seperti yang berputra akan dibagikan 3 macam rapot. Yang pertama rapot pesantren, yang kedua rapot BPI, yang berikutnya adalah rapot takdir. Nah, prestasi Anda selama 1 semester sebelumnya bisa dilihat nanti dari 3 rapot tersebut. Dan mohon nanti selama Anda ada di rumah, kami minta kepada Bapak Ibu semua untuk membersamai mutabaahnya, mengecek mutabaahnya, bagaimana setidaknya menanyakan Anda sudah mengisi atau belum. Harapannya setiap hari diisi, jangan sampai nanti ketika mau kembali ke pondok baru diisi. Nah, ini nanti akan sangat tidak efektif untuk pemantauan kesehariannya. Lebih efektifnya kalau setiap hari diisi. Jadi
apakah Anda ini nanti prestasi mutabahannya meningkat atau tidak, bisa orang tua bisa ikut memantau dari situ. Kemudian terkait interaksi HP, berhubung ini semua ujian sudah selesai, harapannya diminimalisir. Begitu juga dengan penggunaan fasilitas laptop atau mungkin TV yang ada di rumah, orang tua harapannya ikut memantau apa saja yang sudah ditonton selama sehari ini. Orang tua bisa ikut menanyakan, jangan sampai ketika seharian ditinggal kerja kemudian orang tua sebenarnya tidak mengecek, nanti salah satu anak lost control. Kemudian saya juga menghimbau untuk Bapak Ibu dan juga Anda yang berada di rumah, tetap jaga kesehatan, jaga iman ketika berada di rumah, jangan sampai futur, jangan sampai kendor amal yauminya, amal ibadahnya. Kemudian jaga kesehatan, keluar rumah seperlunya saja, tetap pakai masker kalau mau ketika keluar rumah ya, karena mengingat di beberapa wilayah saat ini kondisinya masih ada pandemi. Harapannya juga semua kita baik yang ada di pesantren maupun yang sudah ada di rumah sehat selalu sampai kembali nanti ke pesantren. Ya, harapannya nanti sebelum ke pesantren Anda bisa dipersiapkan untuk karantina terlebih dahulu biar nanti benar-benar kondisinya siap ketika mau masuk pesantren. Jangan sampai nanti mau masuk pesantren malah kondisinya sakit atau tidak, jangan sampai. Semua butuh persiapan. Kalau biasanya kita yang paling ketika anak-anak kita di pondok, nah berhubung saat ini Anda berada di rumah, kami titipkan kepada Bapak Ibu semua untuk penjagaan amal yaumnya, kesehatannya, kemudian juga berpakaiannya, terutama untuk santri putri ya. Dan biasanya di pondok kita tekankan untuk berjilbab misalnya, sampai sisi jangan sampai nanti malah jadi mini ketika di rumah, atau mungkin malah hilang kaos kakinya. Ini aurat penjagaan seperti ini perlu kita tingkatkan keistiqomahannya biar nanti tidak harus mengulang dari nol lagi ketika mau masuk pesantren, masih penyesuaian diri lagi. Nah, saya kira cukup itu saja dari saya. Ada lebihnya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustazah Nur untuk sampai dan sekali lagi mengatakan mohon kepada orang tua menjaga santri serta santri sendiri yang tetap untuk menjaga kesehatan, menjaga iman, kemudian jangan sampai kendor lagi disampaikan oleh Ustazah Nur, apalagi terkait gadget ya, baik itu HP, laptop. Nah, itu tolong benar-benar dibatasi, bukan dilarang tapi dibatasi. Oke, mengatakan Winner atas waktunya kami sampaikan terima kasih. Kita coba di pertemuan. Betul, Baik, memasuki acara yang selanjutnya adalah informasi dari bidang kurikulum yang akan disampaikan oleh Ustaz Didi Widianto kepada Ustaz Didi Widianto waktu dan tempat kami silakan. Monggo Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak pengacara. Alhamdulillah yang pertama kepada Bapak Ibu dan santri semuanya, rekan teman tim, alhamdulillah sampai detik ini Allah masih memudahkan kita, masih saling silaturahim ya meskipun dalam keadaan daring. Bagi Bapak dan Ibu, alhamdulillah juga bisa bertemu dengan putra dan putrinya, dan alhamdulillah dalam keadaan sehat. Dimana saat ini kondisi kesehatan itu sangat mahal ya, begini saja kami yang berada di sini, baik Bapak dan Ibu dan santri semuanya juga bisa tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga semua apa yang Allah berikan kepada kita.
Salam sejahtera semoga tetap tercurah kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh beliau, para sahabat, para tabi'in, dan para pemimpin dan muslim di sini kami selaku kurikulum jadi informasikan katanya ada dari bidang kurikulum yaitu bidang yang sekaligus menangani terkait evaluasi yang untuk kali ini ya kali ini beberapa yang ingin kami sampaikan ada 2 poin penting. Yang pertama adalah pengumpulan data terkait santri, kemudian yang kedua adalah PMDT yaitu raport atau hasil evaluasi belajar santri selama 1 semester yang pertama akan kami bahas mengenai pengumpulan data. Di sini pengumpulan data itu lebih ke data personal santri, artinya data itu kami perlukan bagi pihak sekolah dan data itu akan dimanfaatkan oleh santrinya sendiri nanti ketika santri itu masuk ke SMK 5 setidaknya data itu wajib data yang asli bahasanya gitu. Asli itu seperti apa? Asli itu ya data yang kami input atau masuk ke kita itu sesuai dengan data ijazah sebelumnya, kemudian nama yang asli berarti nama asli itu nama asli dari ijazah sebelumnya plus akte juga sama. Kemudian misalkan kita salah input efeknya seperti apa? Nah, efeknya nanti ketika misalnya ini ya NIK yang kita input atau kita masukkan itu ternyata berbeda dengan NIK yang ada di KK, maka efeknya nanti adalah ketika nanti santri itu memperoleh ijazah. Nah, ijazah itu kita tulis sesuai dengan apa yang santri masukkan di SMA kita. Ternyata ijazah itu tidak bisa divalidasi. Kenapa? Karena datanya itu salah dengan data yang sebenarnya. Artinya data itu perlu kita perbaiki. Nah, perlu kita perbaiki seperti apa? Dengan mengambilkan akte yang kakak yang asli. Nah, itu ketika terjadi kesalahan. Demikian juga nama. Misalkan nama itu baru tahu ternyata ada kurang satu, misalkan Fatih harusnya, tapi ternyata baru Fatih gitu ya. Artinya kurang Fatih gitu, berarti harus mengambilkan akte kelahiran yang asli. Nah, yang asli ini bagi bapak dan ibu yang berada di rumah mungkin akan ada TU kami yang menghubungi bapak atau ibu. Misalkan nanti kita meminta foto itu untuk menampilkan ada perubahan data. Artinya nanti suatu waktu ketika ada yang salah input atau ternyata ketika masuk kemarin daftar online ternyata salah satu digit atau salah memasukkan apa, nah itu nanti kita perbaiki. Tapi dengan cara apa? TU kita atau kami menghubungi panjenengan yang ada di rumah bisa memberikan bentuk dokumen foto asli. Kalau di scan PDF mungkin lebih bagus ya seperti itu. Nah, untuk yang kelas 10 ini baru awal masuk, jadi bisa segera mungkin. Nah, berhubung kelas 10 itu beberapa belum mengambil ijazah, karena tahun ini adalah baru pertama kali tidak ada SKUN, jadi ijazah saja. Nah, bisa mungkin karena sekolah juga nanti kemungkinan juga libur, berarti yang sudah ada ijazah nanti bisa melampirkan kita atau kami. Nah, bagi yang belum, mungkin ketika sudah masuk, mungkin bisa ke sekolahnya, belajar dengan sekolahnya, mengambil ijazah, kali jari dan sebagainya, seperti itu. Nah, untuk yang kelas 11 ini sangat penting saat karena nanti akan ada AKM atau istilah sekarang AN itu asesmen nasional, di mana asesmen nasional itu adalah mengganti UN yang sekarang sudah tidak ada. Jadi asesmen itu nanti diberlakukan atau diperlukan sebagai asesmen bagi santri atau siswa di tingkat 11 kelas 11 kami semuanya karena AN asesmen nasional. Ini untuk kelas 11. Nah, kelas 11 ini sangat urgent sekali atau sangat penting sekali. Data itu harus benar valid, harus benar. Namanya, NIK-nya, NISN-nya, nama orang tuanya harus benar. Jadi kalau tidak benar atau tidak sesuai dengan data yang sah seperti apa, ya kita di sekolah itu kayak semacam ada silang merah gitu. Silang merah misalkan lah duduk capil, catatannya NIK-nya dengan yang kita masukkan di data Dapodik atau data pokok pendidikan. Itu beda, itu silang merah. Jadi di sekolah itu tidak bisa mendaftarkan asesmen nasional. Jadi itu seperti itu. Itu misalkan, ya kalau satu santri atau satu anak tidak bisa masuk, itu tidak bisa mendaftar semuanya. Jadi harus semuanya valid.
dengan dasar validasi dari dokumen asli. Nah, di sini nanti kami meminta bantuan kepada wali kelas 11 terutama, yaitu ada Ustazah Novi, Ustazah Putri, itu sebagai wali kelas santri putri, Ustazah Putri, kemudian nanti kelas 11 putra oleh Ustazah Rina. Nanti kami komunikasi dengan beliau untuk meminta bantuan ke Bapak Ibu di rumah untuk melampirkan dokumen yang asli. Jika memang tidak ada dari kami untuk meminta, berarti beberapa santri sudah ada. Artinya mendaftar ke sini sudah melampirkan dokumen asli atau fotokopinya sudah ada, misalnya kakak yang sudah dilampirkan atau yang belum, beberapa itu adalah ijazah dan SKUD itu adalah asli. Beberapa yang permasalahan dari kami yaitu hanya beberapa, mungkin bisa dikatakan 30-40% itu yang masih ada perbaikan. Jadi mohon sangat kepada Bapak dan Ibu guru, Ibu Wali Santri maksud kami untuk membantu ibaratnya rapi administrasi kita. Misalnya itu yang terkait pengumpulan data bagi Bapak Ibu, misalnya bisa dipahami. Terus yang kedua yaitu rapotan atau PWG atau pembagian hasil belajar santri selama 1 semester. Di sini nanti kemungkinan besar karena kita tidak ada tatap muka atau bagi Bapak dan Ibu tidak akan ke pondok, jadi pembagian rapat atau hasil evaluasi nanti kami serahkan kepada wali kelas. Nah, wali kelas nanti bisa komunikasi dengan panjenengan di grup WhatsApp, mungkin grup WhatsApp itu nanti berbagi informasi di situ dulu. Nah, kemudian nanti untuk pengambilannya silakan nanti bagi Bapak dan Ibu bisa WA pribadi kepada wali kelas. Jadi untuk kelas 1051, 1052 dan IPS. Untuk 1051 ada Ustadz Awaludin, kemudian 1052 ada Ustazah Purba atau Rizky Aufa, kemudian 10 IPS nanti sama Ustazah Fadilah Rahma, itu kelas 10. Untuk yang kelas 11 ada Ustazah Lina sama Ustazah Novi, kemudian kelas 2 yang putra Ustazah Rina, yang putri Ustazah Novi. Untuk kelas 12 putra Sataan, kemudian untuk Ustazah Novi, maaf kebalik antara Ustazah Putri sama Ustazah Novi. Ustazah Novi kelas 12 putri. Jadi nanti silakan Bapak dan Ibu bisa komunikasi dengan wali kelas. Insya Allah semuanya sudah tergabung di grup WhatsApp. Insya Allah mungkin nanti bagi yang belum bergabung akan kami ingatkan, akan kami WA atau via WhatsApp agar bisa bergabung dan bisa mengambil hasil evaluasi. Harapannya adalah nanti panjenengan juga bisa tahu ternyata di sekolah itu putra putri panjenengan itu seperti apa. Itu nanti juga bisa ditanyakan ke wali kelas. Toh misalkan ada permasalahan dalam belajar, mungkin bisa ditanyakan kendalanya seperti apa. Nah, kemungkinan besar sudah dipesankan juga ada, kemungkinan juga ada. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa komunikasi langsung dengan wali kelas, kondisi santri baik di sekolah maupun baik di pondok atau bahkan di asrama. CLT itu juga bisa, silakan nanti bisa dimanfaatkan. Soal informasinya hanya itu Ustaz, dari kurikulum plus satu lagi tambahan bagi kami, karena kondisi belajar juga kita tidak bisa secara normal seperti halnya biasa. Bagi Bapak dan Ibu yang ada di rumah mungkin bisa memantau santri atau putra putri panjenengan, karena yang namanya belajar itu juga tumbuh karena kebiasaan juga. Jadi tidak bisa tiba-tiba kita semangat belajar itu bisa, tapi ketika tidak dijaga ya sudah akan kembali seperti biasa. Jadi ketika sudah belajar itu sudah menjadi kebiasaan di sini di rumah, semoga saja ya seperti yang disampaikan keseharian juga menyampaikan juga, artinya kebiasaan tilawah, kebiasaan untuk murojaah tetap harus dijaga. Belajar itu juga sama harus dijaga. Salam dari kami ada salam mohon maaf dari bidang kurikulum yang bisa kami informasikan. Sekali lagi benar-benar semoga Bapak dan Ibu dan santri semuanya tetap menjaga kesehatan. Semoga saja kita akan selalu menjadi pribadi yang selalu mengevaluasi dan mendapatkan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Ustaz Didi untuk pengarahan dan
informasi yang telah diberikan, terutama dari bidang kurikulum. Yang pertama ada pengumpulan data, jadi diharapkan kepada seluruh santri dan dibantu oleh wali atau orang tua santri di rumah untuk bisa mengumpulkan data. Kalau bisa ya tidak hanya di foto saja, tapi di scan lebih baik, lebih jelas. Itu untuk mengurangi kesalahan-kesalahan data yang akan dikumpulkan. Yang kedua adalah pengambilan raport. Jadi nanti diharapkan pada orang tua ataupun wali santri di rumah dapat mengambil raport sesuai dengan jadwal dan jam dan harinya, dan bisa untuk menghubungi secara pribadi pada wali kelas masing-masing. Maka nanti setelah ini saya lakukan mendapatkan informasi, kita berlanjut ke acara yang selanjutnya. Baik, memasuki acara yang selanjutnya adalah informasi dari bidang kesiswaan yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ustadz Agung Widodo selaku pakar dari kesiswaan. Kepada beliau, waktu dan tempat mempersilakan Ustadz Agung. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertama dan paling utama adalah kita menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya yang merupakan nikmat sehat walafiat sampai detik hari ini kita bisa menjalankan kaki di bumi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu syafaatnya di jauh akhir nanti, dan semoga kita dimasukkan di golongannya untuk masuk surga nanti. Amin. Para santri dan santriwati yang saya hormatkan serta Bapak, Ibu, wali santri yang ada di rumah. Di sini saya mewakili dari bagian kesiswaan akan memberikan beberapa hal yang berkaitan dengan kegiatan para anak sekalian yang di rumah. Yang pertama adalah mungkin yang telah disampaikan oleh beberapa Ustadz sebelumnya adalah dari Ustadz Enol Faris ataupun Ustadz Junior selaku dari pesantren kota maupun pesantren putri. Secara garis besarnya adalah bersama dan melakukan waktu sebaik-baiknya, mungkin kegiatan-kegiatan pondok dan sebagainya. Mungkin juga bisa kegiatan-kegiatan yang memang setelah kewajibannya diselesaikan, mungkin kewajiban yang lain dan yang baik itu kita lanjutkan bersama untuk mewujudkan pribadi yang baik pula. Kemudian yang kedua adalah mungkin saya khususkan kepada kelas 11. Nah, tadi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Didi berkenaan dengan asesmen nasional. Nah, di sini mungkin sedikit saya tambahkan kurang lebihnya bersama intinya dengan disampaikan oleh Ustadz Didi berkenaan dengan asesmen nasional. Dalam asesmen nasional ini ada 3 tahapan yang nanti akan disampaikan. Ini adalah mengutip dari keterangan dari Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Nadiem Makarim, berkenaan dengan asesmen nasional. Nah, asesmen nasional ini ada 3. Yang pertama adalah AKM yang tadi disampaikan oleh Ustadz Didi, yaitu adalah asesmen kompetensi minimum, di mana kegiatan AKM ini adalah untuk mengukur dari peserta didik dari segi belajar kognitifnya. Jadi nanti AKM itu adalah untuk menguji kompetensi dari anak-anak sekalian yang berkenaan dengan kegiatan belajar kognitif. Yang di sana nanti ada beberapa soal yang memang harus dikerjakan. Kemudian yang kedua adalah survei karakter. Nah, apa itu survei karakter? Adalah kegiatan yang dimana nanti untuk mengukur capaian peserta didik dalam hasil
belajar sosial emosional ya. Sosial emosional ini dalam artian nanti kepribadian. Nah, kepribadian bagaimana? Yang pasti adalah yang pertama adalah takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian ada yang mandiri, gotong royong, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah survei lingkungan. Nah, inilah beberapa tahapan yang nanti akan dilaksanakan oleh anakku kelas 11 semuanya untuk diproses asesmen nasional. Ini adalah mengutip dari informasi dari Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kemudian pesan saya untuk kelas 12 ini adalah persiapkan diri Anda sekalian untuk melaksanakan SNMPTN dan SBMPTN, di mana pada tanggal 16 kemarin dari pihak LTMPT ini sudah memberikan sosialisasinya. Dan tahap-tahapannya seperti apa SNMPTN dan SBMPTN beberapa waktu yang lalu sudah saya share kepada kalian semua. Ini silakan nanti dipelajari baik di YouTube-nya ataupun di PDF-nya. Ini sudah saya share. Kemudian ada juga berkenaan dengan sosialisasi dari pihak LTMPT-nya juga sudah saya share. Silakan nanti dibaca. Ada beberapa poin-poin yang memang harus jadi perhatian kita semua, terutama adalah masalah di login dari LTMPT ini harus benar-benar dipahami, jangan sampai nanti terkendala ketika proses loginnya. Ini harus benar-benar sampai dengan selesai. Berkenaan dengan data juga Ustaz, ya. Jadi tadi Ustaz sudah menyampaikan ada datanya, silakan dilengkapi. Nah, itu nanti sebagai dasarnya ketika nanti sudah login, kemudian nanti ketika sudah masuk di data Dapodi dari sekolah ternyata tidak sinkron, ini akan juga akan bermasalah. Jadi silakan benar-benar untuk diperhatikan juga berkenaan dengan data ini ya. Jadi itu nanti berlanjut pada proses SNMPTN ataupun SBMPTN juga sama, jadi harus benar-benar disinkronisasikan. Kemudian yang keempat adalah saya menyampaikan yang paling utama adalah tentang masalah kesuksesan. Kesuksesan ini memang kita tidak bisa raih secara mudah. Artinya apa? Kesuksesan ini kita bisa raih bersama antara kerjasama dari pihak sekolah ataupun dari pihak keluarga. Maka dari itu saya mohon kepada Bapak wali santri yang ada di rumah untuk memperhatikan anak-anaknya. Tadi disampaikan oleh Pak Ustadz Wali sebelumnya bahwasanya untuk mengurangi HP bukan berarti untuk meninggalkan HP, tapi adalah mengurangi intensitasnya. Untuk apa? Lebih berfokuskan pada target-target yang memang sudah dicanangkan. Mungkin begitu saja Ustaz untuk dari kami selaku kesiswaan, dan sekali lagi terima kasih. Dan saya pribadi selaku dari kesiswaan mohon maaf mungkin beberapa kegiatan yang memang belum bisa terlaksana mengingat kondisi ya seperti itu Ustaz. Ini saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kurang dan salahnya nanti kita bisa berkomunikasi lewat WhatsApp ataupun lewat yang lain. Dalam artian walaupun kita nanti jauh di antara jarak, tapi kita bisa berdekatan dengan melalui media yang sudah ada. Insya Allah kita akan coba bersama. Terima kasih. Itu saja Ustaz. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustaz Agung untuk informasi kemudian terkait kegiatan yang nanti akan santri-santri lakukan di rumah. Ada 4 hal tadi, mulai dari AN, kemudian persiapan SPTN, kemudian sekali lagi data, dan terakhir adalah motivasi terkait sesuai untuk bersama. Baik, demikian Ustaz Agung, kami dari Waspara mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah dengan luangkan. Terima kasih Ustaz. Baik,
di akhir di penghujung acara adalah penutup. Namun sebelum kita tutup kegiatan POM pada pagi hari ini, sekali lagi kami ingatkan bahwasannya di jenjang MTS kemudian SMA sudah ada penerimaan siswa baru tahun 2021 yang kemarin program sudah selesai, kemudian nanti akan ada program-program yang selanjutnya. Bagi Bapak Ibu yang tetangga kemudian saudaranya yang masih membutuhkan informasi nanti bisa menghubungi kontak person, baik itu boleh melewati wali kelas masing-masing ataupun ke pihak sekolah, baik itu di MTS ataupun di SMA. Mari kita tutup kegiatan pada pagi hari ini dengan istighfar bersama-sama. Alhamdulillah, amin. Dan ditutup dengan doa penutup majelis. Baik, terima kasih Bapak Ibu wali santri yang berada di rumah. Akhir kata, SMA ITE Al-5 IC School, ilmu berkarakter dan mandiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.